Selamat siang Pak Catur dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari proyeksi bisnis kami yaitu Hackis. Kelompok 1 kami terdiri dari Natasha Emerald, Helen Novita, Sofia Dewiva, dan saya sendiri Stefani Maya Dewi. Nah, jadi bisnis kami itu adalah Hackis. Hackis itu adalah singkatan dari Hampers Cookies, di mana bisnis kami ini adalah membuat kue kering, bermacam-macam kue kering yang dikemas dalam bentuk hampers yang cantik dan menyesuaikan tema di masing-masing bulan. Nah, di sini value yang dapat kami berikan itu adalah kue cookies yang enak namun juga sehat. Jadi di sini kami menyediakan biskuit yang berkalori normal dan juga rendah kalori. Nah, untuk bisnis model kanvasnya secara singkat, value propositions yang kita berikan kepada customer kita adalah kue kering yang sehat, bervariasi, dan berkualitas. Kemudian kue-kue tersebut dikemas dalam kemasan hampers yang unik dan juga customizable. Kemudian kami juga menyediakan berbagai pilihan seasonal hampers theme dan juga metode pembayaran untuk hampers yang kita jual itu lebih mudah dan cepat. Nah, untuk key activities-nya adalah membuat berbagai macam kue kering yang divariasikan dengan produk lain dan dikemas dengan menarik dalam bentuk hampers. Untuk membentuk hampers cookies ini, berarti kita memerlukan key resources yang terdiri dari alat dan bahan kue, kemudian alat dan bahan kemasan, kemudian juga kita perlu teknologi untuk desain, pembayaran, dan lain-lain. Key partners kita adalah pemasok bahan baku kue kering, kemudian pemasok bahan kemasan hampers, dan jasa pengiriman. Untuk customer relationships, kita memberikan after sales service berupa kartu ucapan terima kasih, kemudian juga ada program loyalty berbentuk kupon dan juga diskon, kemudian juga melakukan program giveaway. Untuk berhubungan dengan konsumen, kita bisa menggunakan channels e-commerce, media sosial, iklan, dan word of mouth. Untuk customer segments-nya, kita berfokus pada masyarakat Indonesia menengah ke atas, terutama wanita berusia produktif. Untuk cost structure-nya, biaya yang akan kita keluarkan itu yang intinya adalah beban pokok penjualan, termasuk bahan baku kue, hiasan kemasan hampers juga, kemudian ada pemasaran. Nah, untuk revenue-nya untuk saat ini kita hanya dari penjualan hampers kue saja. Nah, lanjut masuk ke berikutnya adalah kebutuhan dana yang akan dijelaskan oleh Natasha. Oke, selanjutnya ini adalah kebutuhan dana, yaitu yang pertama ada peralatan pembuatan kue. Nah, untuk membuat kue-kue kami mengestimasi bahwa kami membutuhkan oven sebanyak 1, lalu mixer sebanyak 2, loyang sebanyak 10, baskom sebanyak 5, 1 set alat masak, kami estimasi ada 2 set alat masak, dan cetakan sebanyak 5, cetakan kue. Nah, untuk harga belinya ini sudah kami sesuaikan dengan melihat harga-harga tersebut pada e-commerce, terutama pada Tokopedia dan Shopee. Nah, sehingga didapatkan total harganya secara keseluruhan adalah Rp6.035.000 untuk di tahun pertama. Nah, untuk depresiasi kami mengestimasi bahwa masa manfaat dari masing-masing peralatan tersebut adalah sebesar 5 tahun dan nilai residunya itu 0, sehingga depresiasi per tahunnya untuk tahun pertama totalnya itu adalah Rp1.207.000. Nah, selanjutnya selain peralatan, kami juga membutuhkan perlengkapan. Di sini ada gunting, lem, dan cutter. Nah, perlengkapan ini digunakan untuk membuat hampers, dalam rangka pembuatan hampersnya. Nah, gunting, lem, dan cutter masing-masing terdiri dari 4, sehingga harga totalnya ini adalah Rp72.000. Nah, kami mengestimasi bahwa kami akan melakukan pembelian ulang perlengkapan ini setiap 6 bulan sekali, sehingga dalam setahun kami membutuhkan perlengkapan sebesar Rp144.000. Nah, selanjutnya ini ada modal kerja awal kami, yaitu 5 juta, dan ada biaya operasi, yaitu biaya utilitas per bulan sebesar 1 juta, yang terdiri dari biaya listrik, air, dan gas, sehingga biaya utilitas per tahun kami adalah 12 juta. Nah, dari hal di atas tadi ini udah terlihat bahwa kebutuhan dana pembukaan usaha kami adalah sebesar Rp23.035.000. Untuk rincian penyediaan dananya, kami menyediakan
3 sumber dana. Yang pertama dari modal kami berempat sendiri. Untuk modal sendirinya sebesar 50%, lalu ada pinjaman keluarga sebesar 35%, dan pinjaman teman sebesar 15%. Lalu untuk proporsi interestnya, modal sendiri tentu saja 0, lalu pinjaman keluarga dan teman kami estimasi bunganya sebesar 10%. Berikutnya untuk penghitungan HPP masing-masing kue. Jadi karena di sini kami menyediakan 4 macam kue, yaitu nastar, Skippy, putri salju, dan juga coklat cookies. Kemudian di sini kami juga menyediakan hampers berukuran kecil, sedang, besar, dan jumbo. Jadi ada 4 variasi cookies dan 4 variasi hampers. Nah, untuk cookiesnya sendiri, pertama itu ada kita membuat daftar harga bahan pokok agar jika ada perubahan-perubahan, maka kita tinggal ganti di sini dan sisanya akan mengikuti di masing-masing kuenya. Nah, harga-harga di sini sudah kita sesuaikan dengan harga rata-rata yang kita lihat dari Tokopedia dan juga Shopee e-commerce. Nah, di sini kita secara keseluruhan akan membutuhkan tepung terigu, telur, butter, margarin, gula halus, selai nanas, kacang, susu bubuk, maizena, coklat bubuk, dan juga choco chips. Nah, di sini kita menggunakan satuan perkemasan yang dijual. Karena tentu saja kita tidak bisa memberi tepung terigu hanya 1 gram ataupun butter, margarin, dan yang lainnya. Jadi kami menggunakan bungkusan berat dalam 1 bungkus dengan harga masing-masing yang sudah sesuai dengan harga pasaran. Nah, kemudian di sini di bawah kami menggunakan harga-harga di atas tersebut untuk masing-masing kue keringnya. Jadi pertama nastar itu untuk produk sebanyak 1.250 gram. Sedangkan isi per produknya itu 250 gram. Jadi kita estimasikan di sini menggunakan tepung terigu, selai nanas, telur, butter, margarin, dan gula halus. Ini juga berdasarkan resep yang kami dapatkan untuk membuat 1 toples nastar dengan isi 250 gram. Nah, di sini dihitung bahwa harga pokok penjualannya adalah 22.752 untuk yang kalori normal. Sedangkan untuk rendah kalori itu ada perubahan di butter dan margarin serta gula halusnya. Itu menjadi isi per produk 250 gram dengan HPP 20.999.000 untuk 1 toples. Kemudian untuk kue putri salju di sini kami menggunakan tepung terigu, maizena, telur, butter, susu bubuk, dan gula halus. Masih sama untuk produk sebanyak 1.250 gram. Dan juga untuk per produknya per toples 250 gram berarti menjadi Rp14.897 untuk HPP-nya untuk kalori normal. Kalau untuk rendah kalori berarti HPP-nya adalah 12.947 untuk masing-masing toples. Kemudian di sini untuk kue yang ketiga adalah kue Skippy, yaitu kue kacang. Di sini masih sama dengan ukuran yang sama 1.250 gram. Kami menggunakan tepung terigu, kacang, telur, butter, susu bubuk, dan gula halus. Kemudian untuk per toplesnya berarti HPP-nya menjadi Rp18.602 untuk kalori normal. Dan untuk rendah kalorinya berarti per toplesnya sebesar 18.410. Kemudian untuk coklat cookies varian yang terakhir masih dengan ukuran yang sama, kami menggunakan tepung terigu, coklat bubuk, choco chips, telur, butter, margarin, dan gula halus. Kemudian untuk per toplesnya 250 gram adalah HPP-nya Rp16.135 untuk kalori normal dan Rp14.685 untuk yang rendah kalori. Nah, itu adalah HPP untuk kuenya. Sedangkan kalau untuk packagingnya sendiri, kami juga butuh HPP untuk masing-masing ukuran, dari ukuran kecil, sedang, besar, dan jumbo. Jadi masing-masing itu membutuhkan box, toples, kertas kaca, greeting card, pita, dan dekorasi tambahan. Untuk ukuran kecilnya, biaya packagingnya adalah Rp10.750, untuk ukuran sedang Rp18.000, ukuran besar Rp26.250, dan ukuran jumbo Rp35.500.
Nah, harga-harga ini untuk satu buah hampers. Berisi, kalau ukuran kecil berarti berisi 1 toples, ukuran sedang 2 toples, ukuran besar 3 toples, ukuran jumbo 4 toples. Nah, kemudian di akhir kami menghitung secara rata-rata. Karena hampers ini customizable, jadi isinya itu sangat bervariasi. Jadi kita di sini ambil harga rata-ratanya, yaitu biaya rata-rata satu toples itu 17.428. Nah, kemudian ini untuk rata-rata satu toples, rata-rata dari 4 kue. Nah, kemudian di sini kita gabungkan dengan biaya packagingnya untuk masing-masing ukuran hampers. Kemudian biaya kuenya juga dikali dengan jumlah toples yang ada di dalam ukuran hampers tersebut. Jadi totalnya untuk HPP hampers ukuran kecil adalah Rp28.178. Untuk ukuran sedang Rp52.856. Kemudian ukuran besar Rp78.535 dan ukuran jumbo Rp105.213. Ya, ini adalah total HPP, total biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi masing-masing hampers. Oke, selanjutnya kita akan melihat asumsi penjualan. Nah, untuk penjualan kita asumsikan di tahun pertama itu mungkin bisa ke kanan dulu kan. Nah, jadi untuk penjualan toples ukuran kecil, sedang, besar, dan jumbo kami asumsikan proporsinya sama sih. Dengan harga jual untuk ukuran kecil tadi 60.000, ukuran sedang 110.000, ukuran besar 160.000, dan ukuran jumbo 220.000. Nah, asumsi unit terjualnya kami asumsikan merata, sehingga per bulan kami asumsikan untuk ukuran kecil sampai jumbo itu masing-masing ada 25 toples terjual. Sehingga per tahunnya ada 300, dan total penjualannya akhirnya 165 juta. Nah, untuk HPP per unit ini sudah dihitung oleh Hani sebelumnya, 28.000, 52.000, 78.000, dan 105.000, sehingga total HPP-nya tinggal dikalikan saja dengan asumsi unit terjualnya, sehingga didapatkan totalnya 79.435.000 dan gross marginnya 85.564.000. Ke atas. Nah, untuk penjualan dalam unitnya kami asumsikan di tahun pertama ada 1.200 yang terjual, tahun kedua 1.500, tahun ketiga 1.800, tahun keempat 2.100, dan tahun kelima 2.400. Untuk asumsi harga jualnya ini adalah 137.000 karena kami rata-ratakan dari keempat jenis ukuran. Nah, untuk kenaikan harga jualnya ini adalah 5% per tahun. Nah, untuk biaya utilitasnya ini adalah 12 juta per tahun dan terdiri dari biaya listrik, air, dan gas. Nah, untuk biaya variabelnya ada juga kenaikan sebesar 5% per tahun. Selanjutnya ada biaya tetap 1 tahun, yaitu adalah biaya iklan, yaitu sebesar 6 juta per tahun. Di mana ada kenaikan, kami asumsikan ada kenaikan biaya tetap per tahun yaitu sebesar 5%. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya juga, ada kebutuhan modal kerja sebesar 5 juta, lalu ada pembelian peralatan sebesar 6.035.000 seperti yang sudah dijelaskan pada sheets kebutuhan modal. Lalu ada masa manfaatnya 5 tahun dan kami menggunakan metode penyusutan garis lurus. Di akhir tahun kelima, seperti yang kami proyeksikan, ada harga jual peralatan kami yaitu sebesar 300.000. Karena kami merupakan UMKM, sehingga tarif pajak yang berlaku adalah 0,5%. Selanjutnya ini adalah perhitungan WACC. Jadi WACC ini kami dapatkan dengan menghitung proporsi cost of equity dan utang yang kami pinjam. Untuk pertama, untuk mendapatkan cost of equity-nya, kami mencari data risk free rate of return dan market risk premium dari website. Mungkin bisa diperlihatkan Han ininya catatannya dari website, dari premia.com. Nah, untuk betanya ini kami menggunakan beta Mayora karena diasumsikan Hackis ini berada di industri yang serupa dengan Mayora. Sebenarnya ini hanya untuk kebutuhan asumsi saja sehingga mempermudah kami untuk menghitung beta kami. Nah, untuk cost of equity-nya didapatkan dengan cara menambahkan risk free rate of return ditambah 0,71 dikali 3,11%.
Lalu untuk total equity-nya seperti yang sudah dijelaskan di sheets kebutuhan modal adalah sebesar 11.517.500. Lalu cost of debt-nya ini sama dengan rate debt yang telah kami tetapkan untuk pinjaman atas teman dan keluarga, yaitu sebesar 10%. Dan total debt-nya ini tadi sama, 50% juga sama equity-nya, jadi 11.517.500. Nah, ini untuk menghitung WACC-nya tinggal diproporsikan saja, jadi total equity dibagi total equity tambah debt dikali dengan cost of equity ditambah dengan total debt dibagi total equity plus debt dikali dengan cost of debt, sehingga didapatkan hasil WACC kami adalah 9,19%. Oh, ada asumsi satu lagi, tadi ada karena kami berencana untuk memasarkan produk kami di marketplace, sehingga ada beban marketplace atau beban jasa marketplace yaitu sebesar 1% dari sales. Mungkin selanjutnya asumsi persentase. Nah, ini ada asumsi sedikit lagi. Ini pertumbuhan harga jual per tahunnya kami asumsikan 5%. Lalu ada aset tetap neto per penjualan. Jadi untuk persentase aset tetap neto per penjualan ini kami tetapkan 3,5%. Lalu untuk beban pokok penjualan per penjualan ini sebesar 48,14% kami dapatkan dengan cara membandingkan beban pokok penjualan yang sudah kami hitung sebelumnya dibagi dengan asumsi penjualan yang akan terjadi di tahun pertama, sehingga didapatkan 48,14%. Ini sudah dihitung pada sheets asumsi lainnya yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya ini adalah persentase bagi hasil, yaitu 95% dari laba setelah pajak, sehingga 5% lainnya itu adalah return earning atau laba ditahan yang akan kami akumulasikan ke tahun selanjutnya. Selanjutnya ini plugnya adalah kas dan setara kas atau jadi kas dan setara kas ini adalah variabel yang akan menyeimbangkan dari perhitungan kami. Oke, jadi berikut adalah proyek dengan asumsi-asumsi yang sudah disebut secara mendetail. Berikut adalah proyeksi laporan keuangan. Proyeksi laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, sisi keuangan, dan perhitungan free cash flow beserta laporan alus kas, dan juga terakhir ada rasio keuangan. Oke, jadi kita mulai dari laporan laba rugi. Nah, itu penjualan pertama. Kita mulainya dari penjualan. Oke, penjualan itu berasal dari penjualan hampers yang telah disebut di MC sebelumnya. Nah, setelah ada penjualan itu penjualan yang paling atas itu cuma penjualan kotor, sehingga harus dikurangi pajak UMKM sebab Hekis itu merupakan skala mikro, kecil, menengah. Nah, setelah itu penjualan kurang pajak UMKM, kita dapat penjualan setelah pajak. Nah, selanjutnya penjualan setelah pajak itu dikurangi beban pokok penjualan, terus untuk baru diperoleh laba bruto. Nah, selanjutnya itu ada 4 jenis beban kan, beban fee marketplace, utilities, penyusutan, dan biaya tetap. Nah, fee marketplace itu fee Tokopedia, Shopee, dan sebagainya. Nah, kalau utilities ya sudah jelas ya, beban utilitas lah, listrik, air, telepon. Kalau beban penyusutan itu ya penyusutan aset tetap. Terus yang biaya tetap itu adalah biaya iklan. Nah, laba bruto dikurangi 4 jenis beban tersebut, kita peroleh laba sebelum bunga dan pajak atau EBITDA. Nah, setelah itu kita kurangi beban bunga karena kita meminjam sama orang tua dan teman. Nah, EBITDA dikurangi beban bunga, kita peroleh laba sebelum pajak. Nah, jadi karena pajaknya 0, pajaknya tidak ada, maka laba setelah pajak sama saja dengan laba sebelum pajak. Nah, kita ada bagi hasil juga karena ya kita kan 4 orang ya kan. Nah, baru laba setelah pajak dikurangi bagi hasil, kita peroleh laba bersih. Oke, itu saja buat laporan laba rugi. Selanjutnya ke laporan posisi keuangan. Nah, karena skala usaha kami ini sederhana, tidak seperti perusahaan TBK, maka komponen-komponen yang ada di posisi keuangan itu
ya baik aset maupun liabilitas dan ekuitas itu sangat tidak banyak. Nah, kalau aset tuh yang paling pasti adalah kas dan setara kas yang paling liquid. Lalu ada piutang usaha, persediaan. Nah, kenapa piutang usaha dan persediaan itu nol? Piutang usaha itu nol karena ya nggak ada yang namanya nagih sih. Tidak ada yang namanya nagih. Kalau ada yang pesan hampers kue kita buat, kita kirim, mereka bayar, sudah, tidak ada yang namanya tagihan. Kalau persediaan itu karena kami membuat hampers itu sesuai order. Jadi kalau ada yang pesan baru kami bikin, kalau enggak ya enggak ada gitu. Kalau perlengkapan itu sudah jelas, ini sudah disebut tadi. Terus ada aset tetap neto yang sudah disebut secara detail tadi. Nah, itu untuk aset. Nah, kalau utang dagang lancar itu, nah kenapa utang dagang lancar itu hanya ada di tahun pertama, tapi tidak di tahun-tahun selanjutnya tidak ada karena sudah dibayar di tahun pertama. Lalu itu modal karena sekali lagi karena skala usaha kami ini Hackis ini kecil, makanya modalnya itu segini saja angkanya. Terus ada laba bersih, ya kita tidak ada yang namanya retain, kita namanya di sini namanya retain earnings, bukan laba bersih, karena ya itu saja. Laba bersih itu diambil dari laporan laba rugi. Itu saja buat laporan posisi keuangan. Next, untuk mungkin mau nambahin sebentar, untuk aset tetap neto setiap tahunnya itu ada pertambahan, seperti tadi sudah diasumsikan ada pertambahan 5% setiap tahunnya dari salesnya, sehingga di tahun kedua, 3, 4, dan 5 ada pertambahan aset tetap neto. Lalu untuk utang dagang lancar, kami mengasumsikan di akhir tahun pertama kami membayar utang tersebut kepada keluarga dan teman kami, sehingga mulai tahun kedua sampai tahun kelima utang dagang kami adalah 0. Mungkin boleh dilanjutkan. Oke, terima kasih Natasha atas tambahannya. Oke, selanjutnya kami ke perhitungan free cash flow. Ya, ini adalah satu step sebelum arus kas ya. Jadi kita ambil dari kita mulai dari laba setelah pajak. Setelah itu ditambah kembali penyusutan, karena penyusutan itu aktivitas non-kas. Nah, setelah itu karena kita tidak ada piutang dan persediaan, maka tidak ada yang namanya kenaikan dalam piutang atau persediaan. Terus ada kenaikan dalam perlengkapan karena kami mengeluarkan kas untuk perlengkapan. Setelah itu ada ditambahkan lagi kenaikan dalam utang. Setelah itu dikurangi kenaikan dalam aset tetap pada harga perolehan. Terus setelah itu ditambahkan kembali bunga setelah pajak, baru kami diperoleh free cash flow, jumlah kas sebenarnya gitu. Nah, saya itu lanjutkan lagi ke arus kas. Nah, jadi ada 3 jenis, yaitu arus kas dari kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, kalau untuk arus kas dari kegiatan operasi itu dimulai dari laba setelah pajak, setelah itu ditambahkan kembali penyusutan. Nah, piutang setelah itu dikurangi perlengkapan dan ditambahkan dalam kenaikan dalam utang dagang. Itu saja untuk arus kas dari kegiatan operasi. Kalau investasi itu hanya ada perolehan aset tetap. Nah, kalau penjualan aset tetap itu terjadi pada tahun kelima. Nah, itu untuk investasi. Kalau pendanaan ada terdiri dari pembayaran dividen dan penambahan modal. Ya, nah demikianlah perhitungan kenaikan dalam kas dan setara kas. Nah, untuk memastikannya kenaikan dalam kas dan setara kas kami sudah sama dengan kas yang ada pada laporan posisi keuangan, di mana pada tahun pertama sama hasilnya 19 juta karena masih tahun pertama, lalu di tahun kedua ada penurunan 12 juta, seterusnya sampai tahun kelima. Oke, setelah itu terakhir adalah rasio keuangan. Nah, jadi ada 4 jenis. Activity, solvency, sama profitability ratio. Kalau likuiditas itu ya kemampuan seberapa
seberapa besar kemampuan itu mengukur kemampuan usaha dalam membayarkan jangka pendek. Kalau aktivitas itu kemampuan perusahaan dalam mengelola aset untuk menghasilkan cash dan revenue. Nah, itu solvency adalah kemampuan seberapa cepat suatu usaha membayar utang jangka panjang, dan profitability ratio itu sudah jelas ya. Nah, jadi berikut rasio-rasio kita. Nah, untuk likuiditas sama solvency itu kami sudah dibayarkan di tahun, karena utangnya semua sudah dibayarkan di tahun pertama, maka untuk tahun-tahun selanjutnya itu sudah tidak dihitung lagi. Nah, kalau aktivitas ini bisa dilihat ya semakin besar lah ya kemampuan pengelolaan asetnya. Nah, terus kalau profitabilitas ya begitu ya, bisa dibilang kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit itu ya segini aja sih, tidak mengalami fluktuasi gitu. Dan ini merupakan ROE atau return on equity usaha Hekis ya, bisa dibilang lumayan tinggi, dan juga terakhir ada sustainable growth ya, angkanya bisa dibilang lumayan relatif normal gitu. Nah, jadi demikianlah proyeksi bagian laporan keuangan. Nah, sekarang kita akan menghitung untuk arus kas operasinya mulai dari tahun pertama sampai dengan tahun kelima. Nah, di sini kita akan mulai dengan menghitung nilai penjualan setelah pajaknya, di mana kita akan mulai dulu dengan jumlah unit terjual. Di sini kita ambil dari sheet asumsi lainnya yang telah kita hitung sebelumnya, mulai dari tahun pertama sampai dengan tahun 5 kita drag. Kemudian untuk harga jualnya juga kita ambil dari sheet asumsi lainnya yang telah dihitung sebelumnya, di mana untuk tahun kedua di sini kita kalikan nilai harga jual di tahun pertama dengan asumsi persentase kenaikan harga jual yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian kita drag juga dari tahun kedua sampai dengan tahun kelima, maka akan kita dapatkan nilai penjualan dengan mengalihkan jumlah unit terjual dengan harga jualnya. Kita drag juga dari tahun pertama sampai dengan tahun kelima. Nah, karena bisnis kami ini merupakan bisnis berskala UMKM, maka untuk pajaknya itu hanya dikenakan dari nilai penjualannya saja, yaitu sebesar 0,5%. Ini kita langsung ambil saja dari sheet asumsi lainnya yang sudah dimasukkan sebelumnya untuk persentase pajaknya, lalu kita kalikan dengan nilai penjualannya dan diterus sampai dengan tahun kelima. Maka di sini kita dapatkan nilai penjualan setelah pajaknya, yaitu dengan mengurangkan nilai penjualan dengan nilai pajaknya. Nah, kemudian selanjutnya kita menghitung biaya variabelnya, di mana di sini ada 3 biaya variabel, yaitu HPP, biaya marketplace, dan juga biaya lain atau utilities. Nah, di sini kita juga langsung ambil nilai HPP, biaya marketplace, dan juga biaya lainnya dari sheet asumsi lainnya yang telah kita hitung sebelumnya. Kemudian di sini kita tambahkan biaya variabelnya, yaitu untuk HPP, biaya marketplace, dan juga biaya lain atau utilitiesnya, dan kita dapatkan nilai total biaya variabelnya. Nah, kemudian kita hitung juga untuk biaya tetapnya, di mana di sini kita ambil dari sheet asumsi lainnya untuk biaya tetapnya, kemudian kita di tahun keduanya kita kalikan biaya tetap di tahun pertama dengan asumsi persentase kenaikan biaya tetap yang sudah disebutkan juga sebelumnya, kemudian kita drag juga sampai dengan tahun kelima. Nah, untuk penyusutannya kita ambil juga dari sheet laporan keuangan yang sudah dihitung sebelumnya juga, dan dari sini kita akan mendapatkan nilai laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT-nya dengan mengurangkan nilai penjualan setelah pajak dengan biaya variabel, biaya tetap, dan juga penyusutan. Kemudian di sini kita masukkan juga beban bunga yang sudah dihitung juga di sheet laporan keuangan. Tinggal kita drag dari tahun pertama sampai dengan tahun kelima. Dan dari sini kita akan mendapatkan nilai laba sebelum pajaknya, yaitu dengan mengurangkan nilai EBIT dengan nilai beban bunga. Kemudian di sini tidak ada lagi pajak yang dikenakan atas nilai laba sebelum pajaknya, karena untuk UMKM itu hanya dikenakan dari nilai penjualannya saja.
Maka dari sini kita akan mendapatkan nilai laba setelah pajak yaitu sama dengan nilai laba sebelum pajaknya. Nah, kemudian kita akan menambahkan kembali nilai penyusutan karena di sini penyusutan itu bukan merupakan non-cash expense. Maka dari sini kita akan mendapatkan nilai arus kas operasinya dengan menambahkan nilai laba setelah pajak dengan penyusutannya. Kemudian kita akan menghitung perubahan dalam model kerja. Di sini kita akan buatkan tabel model kerja neto dan juga arus kas mulai dari tahun ke-0 sampai dengan tahun ke-5. Untuk model kerja neto di tahun ke-0, di sini kita ambil dari sheet asumsi lainnya, di mana kami mengasumsikan bahwa di tahun ke-0 ini kami memerlukan biaya sebesar 5 juta untuk modal awalnya. Maka di sini untuk arus kas di tahun ke-0 itu adalah minus 5 juta karena berupa arus kas keluar. Nah, untuk arus kas untuk modal kerja neto di tahun pertama, di sini kita ambil dari sheet asumsi di sheet laporan keuangan, itu dengan mengurangkan antara current asset dan juga current liabilities-nya. Di sini kami dapatkan nilai modal kerja neto di tahun pertama itu sebesar 8,6 juta. Dan untuk tahun kedua sampai dengan tahun kelima, modal kerja netonya rumusnya sama, tinggal kita drag langsung. Untuk arus kas di tahun pertama itu didapatkan dengan mencari selisih antara 8,6 dengan 5 juta. Dan itu kita minuskan karena berarti kita ada dana yang kita butuhkan sehingga arus kasnya itu arus kas keluar dan tandanya negatif. Dan untuk arus kas dari tahun kedua sampai dengan tahun keempat itu rumusnya sama seperti arus kas di tahun pertama. Hanya untuk di tahun kelima itu rumusnya adalah kita dapatkan dengan menjumlahkan arus kas dari tahun ke-0 sampai dengan tahun keempat, karena kemudian kita minuskan karena di sini kita asumsikan bahwa di tahun kelima ini kita sudah memperoleh kembali investasi yang kita lakukan sehingga arus kasnya itu menjadi positif. Kemudian kita akan menghitung untuk proyeksi arus kas mulai dari tahun ke-0 sampai dengan tahun kelima, di mana di sini kita akan menghitung untuk belanja modal awalnya, untuk belanja modalnya. Kita mulai dengan penjualan peralatan setelah pajak, di mana untuk tahun ke-0 di sini adalah minus 6.035.000. Di sini minus karena di tahun ke-0 ini kami membeli peralatan sehingga tandanya minus. Nah, untuk di tahun kelima, karena kami mengasumsikan bahwa peralatan yang kami beli ini atau yang kami gunakan ini dapat dijual kembali seharga 300.000, maka di tahun kelima ini ada nilai penjualan peralatan setelah pajaknya. Ini sudah kami kurangkan dengan nilai pajaknya itu sebesar 0,5%. Dan di sini didapatkanlah nilai belanja modalnya, tinggal kita jumlahkan saja. Untuk arus kas operasinya kita ambil dari yang sudah kita hitung di atas ini, tinggal kita drag saja dari tahun pertama sampai dengan tahun kelima. Kemudian kita akan menghitung juga untuk nilai modal kerja netonya. Di sini kita masukkan nilai modal kerja awalnya yaitu sebesar 5 juta dari tabel yang sudah kita masukkan tadi di tahun ke-0. Kemudian untuk perubahan dalam modal kerja netonya juga kita ambil dari tabel yang telah kita hitung di atas, yaitu dari arus kasnya. Tinggal kita drag saja dari tahun pertama sampai dengan tahun kelima. Kemudian sampai dengan tahun keempat maksudnya. Kemudian kita akan hitung juga perolehan kembali modal kerja neto yaitu untuk di tahun kelima, karena tadi kami mengasumsikan bahwa di sini untuk modal kerjanya telah diperoleh kembali. Maka untuk total perubahan dalam modal kerja netonya tinggal kita jumlahkan saja dari modal kerja awal hingga perubahan kembali modal kerja neto. Dan di sini kita akan mendapatkan nilai total proyeksi arus kas mulai dari tahun ke-0 sampai dengan tahun kelima. Tinggal kita jumlahkan saja nilai belanja modal, arus kas operasi, dan juga nilai total perubahan dalam modal kerja neto. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung nilai payback periodnya. Di sini kita buatkan kembali juga tabel untuk proyeksi arus kasnya dan juga investasi yang belum diperoleh kembali mulai dari tahun ke-0 sampai dengan tahun kelima. Di sini untuk nilai proyeksi arus kasnya tinggal kita masukkan saja dari yang sudah kita hitung di atas ini, total proyeksi arus kasnya untuk tahun ke-0 sampai dengan tahun kelima. Kemudian nilai investasi yang belum diperoleh kembali untuk tahun ke-0 di sini tinggal kita minuskan saja dari proyeksi arus kas tahun ke-0. Dan investasi yang belum diperoleh kembali untuk di tahun pertama, di sini tinggal kita jumlahkan saja antara 80 juta dengan 11 juta yang di atas,
dan kita dapatkan selisihnya adalah 49 juta. Nah, karena di sini investasinya sudah positif, maka di sini investasinya itu telah diperoleh kembali di tahun pertama ini. Maka untuk payback periodnya itu berarti di antara 0 sampai dengan 1 tahun. Nah, di sini kita hitungnya dengan menggunakan caranya adalah di sini kita tambahkan D51 maaf, yaitu 0. Kemudian kita tambahkan dengan minus, ini kita minuskan terlebih dahulu, minus 11-nya sehingga kembali positif, dibagi dengan 60 juta. Dan di sini akhirnya kita dapatkan nilai 0,18 tahun untuk payback periodnya. Nah, namun di sini payback period itu kelemahannya adalah tidak menghitung present value dari arus kasnya, sehingga tidak memperhitungkan kembali juga arus kas setelah payback period. Maka di sini kita akan coba hitung juga untuk discounted payback periodnya. Ini kita buatkan kembali tabel yang sama, namun di sini bedanya adalah untuk proyeksi arus kas di tahun pertama sampai dengan tahun kelima itu kita present value kan. Dengan cara di sini kita masukkan nilai proyeksi arus kas yang di atas, kemudian kita bagi dengan 1 ditambah dengan WACC, kemudian dipangkatkan dengan tahun tersebut. Dan kita dapatkanlah proyeksi arus kas dari tahun pertama sampai dengan tahun kelimanya seperti ini. Caranya sama, di sini juga kita dapatkan di tahun pertama itu investasi yang belum diperoleh kembali telah menunjukkan angka yang positif. Dan kita cari juga discounted payback periodnya dengan cara yang sama, dan didapatkanlah nilai discounted payback periodnya itu adalah sebesar 0,2 tahun. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menghitung nilai net present value-nya atau NPV. Di sini kita buatkan tabel proyeksi arus kas dan juga proyeksi arus kas yang telah didiskontokan mulai dari tahun ke-0 sampai dengan tahun ke-5. Ini langsung kita ambil saja dari tabel yang telah kita hitung di atas. Dan di sini kami setelah menghitung menggunakan rumus net present value-nya itu yaitu sebesar 414.187.996 rupiah. Dan kami juga mencoba menghitung secara manual dengan menjumlahkan total proyeksi arus kas yang telah didiskontokan, itu hasilnya sama dengan yang kami hitung menggunakan rumus, yaitu sebesar 414 juta. Nah, kemudian di sini untuk IRR-nya kami sudah menghitung juga menggunakan rumus. Didapatkanlah IRR-nya itu adalah sebesar 586%. Dan di sini karena IRR yang dihasilkan dari bisnis kami ini lebih dari WACC yang kami inginkan, maka bisnis yang kami rencanakan ini dapat diterima atau dapat dijalankan. Kemudian kami juga menghitung nilai profitability index-nya, yaitu dengan menghitung jumlah total proyeksi arus kas yang telah didiskontokan mulai dari tahun pertama sampai dengan tahun ke-5, kemudian dibagi dengan proyeksi arus kas pada tahun ke-0, kemudian kami minuskan, didapatkanlah nilai profitability index-nya itu adalah sebesar 38,53. Dan di sini karena profitability index-nya juga lebih dari 1, maka bisnis yang kami rencanakan ini dapat diterima. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.